Pengendalian diri memiliki hubungan yang paling kuat dan paling positif terhadap perilaku keuangan yang sehat. Jadi, semakin mampu kita mengontrol diri, maka semakin mampu pula kita mengelola keuangan dengan baik. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Seia-Iya. Nah, seperti biasa, kita akan kembali membahas tentang penelitian psikologi yang tentu saja menarik dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah penelitian yang berjudul The Psychological Antecedents of Personal Financial Management, atau ringkasnya, apa yang membentuk perilaku keuangan kita. Nah, studi ini merupakan studi meta-analisis yang membahas dan mengkaji bagaimana faktor psikologis dapat memengaruhi perilaku pengelolaan keuangan pribadi. Meta-analisis ini mengumpulkan hasil dari 32 studi yang berbeda, lalu mengevaluasi hubungan antara perilaku keuangan dengan 6 faktor psikologis utama. Nah, kita akan membahas lebih detail hasil dari meta-analisis ini, lalu melihat bagaimana hal ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, langsung saja yuk kita mulai pembahasannya. Kita mulai dengan memahami apa itu perilaku pengelolaan keuangan pribadi atau Personal Financial Management Behavior, PFMB. Jadi PFMB ini merupakan segala tindakan yang mencakup pengelolaan arus kas, menabung untuk jangka panjang, membayar utang tepat waktu, menyiapkan dana pensiun, dan mengelola investasi dan resiko. Jadi secara sederhana, PFMB adalah tentang bagaimana kita mengambil keputusan yang berhubungan dengan uang. Hal ini sangat penting karena akan memengaruhi kualitas hidup kita, seperti apakah kita merasa aman secara finansial atau malah mengalami stres keuangan. Kenyataannya, tidak semua orang memiliki perilaku keuangan yang sehat. Beberapa orang cenderung impulsif, suka berutang, dan kurang disiplin dalam menabung. Nah, apa penyebabnya? Literasi keuangan dianggap sebagai faktor utama. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis memiliki peran yang besar. Nah, langsung saja kita bahas lebih dalam. Penelitian ini menyoroti 6 faktor psikologis yang dianggap sebagai antecedents atau faktor penyebab perilaku keuangan. Nah, ke-6 faktor itu adalah yang pertama, sikap finansial. Sikap finansial adalah bagaimana pandangan atau opini seseorang tentang uang. Apakah mereka cenderung hemat atau cenderung konsumtif? Yang kedua ada self-efficacy finansial, yakni seberapa yakin seseorang bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan. Nah, yang ketiga ada locus of control, yakni apakah keyakinan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan dari dirinya sendiri atau internal locus of control, atau kemampuan pengelolaan keuangannya dipengaruhi dari luar seperti keberuntungan, dengan kata lain external locus of control. Yang keempat ada materialisme, yakni seberapa penting kepemilikan barang terhadap seseorang, dan yang kelima adalah pengendalian diri, yakni seberapa mampu kita menahan, mengontrol diri dari godaan dan mengambil keputusan finansial yang bijak. Jadi, apa hasil dari penelitian ini? Secara garis besar, penelitian ini menemukan bahwa yang pertama, pengendalian diri memiliki hubungan yang paling kuat dan paling positif terhadap perilaku keuangan yang sehat. Jadi, semakin mampu kita mengontrol diri, maka semakin mampu pula kita mengelola keuangan dengan baik. Nah, yang kedua ada materialisme. Materialisme ini memiliki hubungan negatif terhadap perilaku keuangan, utamanya di kelompok usia dewasa. Yang ketiga ada internal locus of control yang lebih berpengaruh pada kelompok usia muda, sedangkan self-efficacy dan sikap finansial lebih relevan di negara-negara berkembang. Nah, hal yang menarik lainnya yakni ternyata faktor usia dan faktor ekonomi sebuah negara juga memengaruhi perilaku keuangan. Misalnya di negara maju, pengendalian diri lebih berpengaruh terhadap
pengelolaan keuangan. Sedangkan di negara-negara berkembang, faktor seperti sikap terhadap finansial dan self-efikasi justru lebih relevan memengaruhi perilaku keuangan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari penelitian ini? Yang pertama, bagi individu, penting bagi kita untuk meningkatkan pengendalian diri dalam menahan godaan untuk berbelanja yang tidak perlu. Nah, yang kedua, untuk para pembuat kebijakan dan para pendidik, diharapkan literasi keuangan tidak hanya berfokus untuk meningkatkan pengetahuan, tapi juga agar mampu meningkatkan kemampuan psikologis seperti locus of control dan self-efikasi diri. Nah, jadi teman-teman, itu dia tadi pembahasan kita kali ini. Kesimpulannya adalah faktor psikologis memiliki peran yang besar terhadap kemampuan kita mengelola keuangan. Jadi mulailah untuk mengenali pola pikir dan sikap kita terhadap uang, karena itu akan menjadi kunci kita untuk menuju kebebasan finansial. Nah, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!